Cek satu, sudah ya. Haleluya. Itu salam Pantekosta, saudara ya. Dalam kondisi keadaan apapun, tetap haleluya. Puji Tuhan. Ya, tetap memuji Tuhan, tetap bersyukur, mengakui kebesaran dan kedahsyatan Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Pada saat siang hari ini bersyukur kita boleh menikmati hadirat Tuhan di ibadah kita. Bahkan sebentar kita akan bersekutu di dalam tubuh dan darah Kristus dalam perjamuan Tuhan. Kita percaya kuasa Tuhan bekerja di dalam persekutuan kita. Dan kita pulang dari tempat ini membawa berkat, kekuatan, sukacita daripada Tuhan. Amin. Nah, hari ini Bapak Ibu Saudaraku dalam kasih Tuhan, saya memberi judul tema firman Tuhan yaitu tentang menikmati damai sejahtera. Nah, saudaraku, menikmati damai sejahtera. Kalau beberapa waktu yang lalu kita pernah bahas ini, yaitu bagaimana Roh Kudus itu memberikan damai sejahtera bagi setiap kita. Tetapi hari ini bagaimana damai sejahtera itu memelihara hati. Damai sejahtera itu memelihara pikiran. Dan damai sejahtera selalu menyertai kehidupan kita. Mari sama-sama kita buka dalam surat Filipi pasal 4 ayat 7 dan 9. Surat Filipi ini adalah surat tentang sukacita. Tetapi dari berbagai penjelasan sukacita ada damai sejahtera yang Paulus tekankan di dua ayat ini. Perhatikan Filipi 4 ayat 7 dan ayat yang ke-9 bagian B. Demikian firman Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati, pikiranmu dalam Kristus Yesus. 9b, maka Allah sumber damai sejahtera akan apa? Menyertai kamu. Saya bikin tebal di situ saudaraku, bagaimana damai sejahtera itu memelihara hati dan pikiran kita. Dan damai sejahtera itu menyertai kehidupan kita. Manusia, ya saudaraku, digerakkan oleh kondisi hati dan pikirannya. Kalau hatinya baik-baik saja, maka yang keluar di permukaan apa? Bahagia, senyuman. Itu sebabnya kita rindu damai sejahtera itu memelihara hati, memelihara pikiran kita. Amin. Nah, Paulus menuliskan tentang damai sejahtera dalam suratnya kepada Filipi. Ia berkata bahwa damai sejahtera Allah melampaui segala akal akan dapat memelihara hati dan pikiran serta menyertai hidup kita. Karena tahu saudaraku, Rasul Paulus mengerti keadaan jemaat, bahwa jemaat dapat terkontaminasi oleh apa yang mereka lihat sehingga mengganggu pikiran mereka. Ada perselisihan, ya, ada guru-guru palsu, ada pengajaran-pengajaran, bahkan ada kondisi keadaan yang tidak mendukung bagi orang percaya. Tetapi inilah Rasul Paulus tuliskan kepada jemaat Filipi bahwa dalam segala kondisi keadaan Allah memberikan damai sejahtera yang melampaui segala akal. Dan firman Tuhan jelaskan apa? Itu yang akan memelihara. Wow. Memelihara hati kita. Ya, jangan sampai hati kita ini dikotori. Jangan sampai pikiran kita ini dirasuki oleh hal duniawi. Hal-hal yang melemahkan iman kita. Tetapi damai sejahtera Allah itu dikatakan apa? Dia yang akan memelihara. Saudara tahu kalau memelihara itu seperti apa? Tidak sampai kekurangan. Tidak dibiarkan lemah. Tidak dibiarkan berkurang. Tetapi justru semakin bertambah, semakin kuat, semakin terjaga, terpelihara. Bahkan dimanapun kondisi dan keadaan kita dikatakan damai sejahtera itu menyertai seluruh kehidupan kita. Nah saudaraku, damai sejahtera yang kita bicarakan ini bukan damai sejahtera yang diberikan oleh dunia. Karena damai sejahtera dunia ini adalah damai sejahtera tergantung pada situasi yang dihadapi oleh seseorang. Ya, kalau nggak ada konflik, damai. Kalau nggak ada masalah, damai. Ya kan? Siapa yang nggak mau seperti itu? Mau saja. Tetapi bukan itu yang damai sejahtera yang Allah maksud, yang akan memelihara hidup kita. Karena dunia ini akan hancur. Kekayaan kita akan lenyap.
Tetapi damai sejahtera Allah, dia akan pelihara hati dan pikiran kita. Bahkan menyertai kita sampai Tuhan datang kali yang kedua. Nah saudaraku, dalam kasih Tuhan ada beberapa petunjuk yang dijelaskan Rasul Paulus. Bagaimana kita boleh menikmati damai sejahtera dalam surat Filipi pasal 4. Yang pertama saudaraku, yaitu bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Ini penting sekali, bersukacitalah senantiasa di dalam siapa? Di dalam Tuhan. Inilah yang akan memelihara hidup kita. Damai akan datang, damai akan diberikan. Kalau apa? Kalau kita mau terus bersukacita di dalam Tuhan. Filipi 4 ayat 4 dikatakan begini. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan apa? Bersukacitalah. Menulis surat dan mengajak orang bersukacita dalam kondisi Rasul Paulus di dalam penjara. Itu adalah hal yang sangat sulit. Tetapi sukacita yang bertumbuh di dalam Rasul Paulus, itulah yang membuat dia mampu. Sekalipun dia dalam penjara, dia tetap bersukacita dan mengajak jemaat Filipi untuk bersukacita di dalam Tuhan. Bahkan ditekankan, sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Nah saudaraku, dalam kasih Kristus, sukacita dari Tuhan itulah yang mampu menguatkan kita. Nah kalau kita melihat di sini, bicara tentang sukacita, dia tidak menggunakan kata kara, tetapi menggunakan kata kairo. Artinya apa? Sukacita yang kita putuskan setiap hari. Bagaimana sukacita itu kita boleh terus praktekkan dalam segala kondisi dan keadaan. Yaitu dengan cara kita mengingat bagaimana Tuhan sudah mengangkat kita dalam kegelapan menuju terangnya yang ajaib. Bagaimana Tuhan mengangkat kita dari tidak ada apa-apa menjadi luar biasa. Bagaimana Tuhan memberkati kita, bagaimana Tuhan menyatakan kasih-Nya di kayu salib. Ketika kita mengingat keselamatan yang Tuhan beri, justru sukacita itulah yang kita terus putuskan dalam kehidupan kita. Ini yang sukacita yang Tuhan rindukan, saudaraku. Bahkan apalagi di situ dikatakan sukacita, saudaraku, yaitu sukacita yang didapatkan di dalam Tuhan. Artinya ada keintiman yang Tuhan rindukan. Kalau saudara rindu menikmati sukacita ini, keintiman itu dikatakan hanya di dalam Tuhan, saudaraku. Hanya di dalam Tuhan. Ketika kita memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, dikatakan dialah sumber sukacita kita. Dialah yang memberikan kita sukacita. Maka hendaklah kita sebagai orang percaya, untuk kita selalu ada di dalam Tuhan. Amin. Di dalam Tuhan. Banyak anak-anak Tuhan justru tinggal di luarnya Tuhan. Banyak anak-anak Tuhan meninggalkan Tuhan. Tetapi apapun kondisi yang saudara hadapi hari-hari ini, ambil keputusan untuk terus ada di dalam Tuhan. Amin. Sehingga kita dapatkan sumber sukacita itu di dalam Tuhan. Roma 14 ayat 17 dikatakan seperti ini. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makan dan minum, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, semua katakan, dan sukacita oleh Roh Kudus. Artinya di dalam Tuhan, Tuhan akan berikan sukacita itu. Jika saudara ingin rindu menikmati damai sejahtera setiap hari juga saudara harus putuskan, aku tidak mau dilingkupi dengan duka cita, tetapi aku mau dipenuhi dengan sukacita. Ingatlah kematiannya, ingatlah keselamatannya, ingatlah kasih-Nya. Ingatlah keberadaan kita bahkan sampai hari ini. Bukankah itu karena pertolongan Tuhan? Dan itu seharusnya membuat kita terus bersukacita. Kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan melimpah dalam kehidupan kita. Yang selanjutnya saudaraku, yang kedua, bagaimana kita menikmati damai sejahtera supaya hati kita terpelihara, pikiran kita terpelihara.
Jangan khawatir tentang apapun juga. Dikatakan Filipi 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah. Dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Suatu perintah yang ditegaskan Rasul Paulus. Ya, jangan sampai hilang sukacita. Yang kedua, jangan sampai dilingkupi dengan rasa khawatir tentang apapun juga. Kekhawatiran dapat mengganggu hati kita. Dapat mengganggu pikiran kita. Tetapi kalau Rasul Paulus katakan atau firman Tuhan jelaskan. Jangan hendaknya kita khawatir tentang apapun juga. Artinya ini adalah hal yang penting saudaraku. Dalam Amsal 12 ayat 25 dikatakan, kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang. Tetapi perkataan yang baik menggembirakan dia. Dari ayat yang kita baca ini kita dapat pemahaman bahwa kekhawatiran justru akan membuat orang lemah tak berdaya. Kekhawatiran justru membuat orang lebih terpuruk keadaannya. Bahkan melakukan hal yang bodoh. Bahkan lebih lagi tidak menikmati damai sejahtera setiap hari. Karena setiap hari dia dilingkupi dengan rasa khawatir. Siapa di sini yang tidak pernah khawatir? Kita semua juga alami rasa namanya kekhawatiran. Apapun itu. Masa depan, kebutuhan hidup, keperluan. Segala sesuatu. Ya, bahkan kalau kita dengar tahun-tahun ke depan dunia ini semakin seperti apa. Ada yang bilang ada kegelapan yang akan melanda dunia ini 2 tahun ke depan. Itu yang membuat kita takut. Itu yang membuat kita khawatir. Bagaimana damai sejahtera dapat memenuhi kita? Katakan kepada dalam diri kita. Hai jiwaku, jangan pernah khawatir akan apapun juga. Haleluya. Ya. Jadi jelas sekali Tuhan mengingatkan jangan khawatir. Mungkin saudara berkata, untuk menjelaskan jangan khawatir itu gampang. Tetapi bagaimana menghentikan kekhawatiran itu, saudaraku? Setiap kali kalau kita mencoba untuk menghentikan kekhawatiran datang kepada kita, justru kita nambah khawatir, saudaraku. Tetapi saudara jangan menghentikan kekhawatiran itu dengan cara dan kekuatan saudara. Kita belajar hari ini saudaraku, ayat ini adalah istimewa sekali. Bukan hanya mengungkapkan tentang sukacita yang Tuhan berikan. Tetapi mengungkapkan bagaimana kita di masa-masa sulit, di masa-masa sukar. Ketika kita menghadapi masalah kita dibanjiri dengan banyak masalah. Dan ayat ini bisa kita lihat bagaimana Tuhan memerintahkan kita di masa-masa sulit. Sampaikan kepada Yesus. Dikatakan tadi ayatnya, janganlah hendaknya kamu khawatir, ya, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada siapa? Kepada Allah. Saudaraku, dengan kekuatan kita tidak bisa menolak kekhawatiran ini. Tetapi firman Tuhan sungguh jelas, sampaikan pada Yesus. Nyatakan segala kekhawatiran. Kita punya Tuhan. Kita punya Allah. Kita masih percaya kepada janji-janji Tuhan. Amin. Ketika kita mempercayai Tuhan, maka segala kekhawatiran, kecemasan, kegelisahan itu akan dihancurkan di dalam Tuhan. Pertanyaannya, apakah kita masih percaya kepada Tuhan? Di dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat 1, Yesus sampaikan ini kepada murid-murid, jangan gelisah hatimu. Ya, bahkan terjemah lain, jangan khawatir. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Kedatangan saudara kepada Tuhan, ketika saudara menyampaikan segala sesuatu kepada Tuhan, artinya saudara percaya kepada Tuhan. Seberapa besar saudara mempercayakan hidup saudara kepada Tuhan, seharusnya segala kekhawatiran itu
kita mau ceritakan, kita mau sampaikan kepada Tuhan. Inilah damai sejahtera akan memenuhi pikiran kita. Karena manusia bukan tempat untuk kita bercerita. Manusia bukan tempat untuk mendapatkan jawaban, kelepasan. Tetapi hanya Tuhanlah, dikatakan, nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu. Hanya kepada Allah saja. Amin. Hanya kepada Allah saja. Berhenti mengandalkan manusia. Berhenti mencari pertolongan kekuatan manusia. Ketika kekhawatiran melanda, ketakutan, kecemasan, saudaraku, datang, sampaikan kepada Tuhan. Dikatakan di situ, nyatakanlah. Artinya apa? Sampaikan itu, ceritakan itu. Di dalam apa? Tadi ayat kita baca, di dalam doa, di dalam permohonan. Jelas sekali dalam doa dan permohonanmu kepada Tuhan. Nah, doa di sini banyak artinya. Saudara benar-benar berdoa. Doa di sini saudara benar-benar memohon. Doa di sini yaitu pujian. Saudara menyembah Tuhan. Doa di sini yaitu saudara sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Bahkan doa di sini saudara benar-benar terhubung intim dengan Tuhan. Ini doa. Jadi kalau saudara diberi kesempatan untuk menulis, ini kekhawatiranku, ini kecemasanku, ini ketakutanku, saudara bacakan itu di hadapan Tuhan. Saudara naikkan itu di hadapan Tuhan. Saudara berdoa itu di hadapan Tuhan. Maka damai sejahtera itu yang akan memenuhi, memelihara kehidupan kita. Jangan disimpan, saudara. Justru kekhawatiran itu yang akan membuat kita tidak bersukacita, tidak berdaya. Pagi hari ini menjelang siang hari ini, saudaraku, kita mau datang kepada Tuhan. Kita beritahu kepada Allah apa yang menjadi kebutuhan saudara. Bahkan arti doa yaitu penyembahan. Ya saudaraku, ketika saudara menyembah Tuhan, ketika saudara memuji Tuhan dengan segenap hati saudara, karena saudara mempercayai Tuhan berkuasa atas hidup saudara, maka hadirat dan kuasa Tuhan itu yang akan melingkupi, memenuhi kehidupan kita. Dan tidak ada satu kekhawatiran pun yang akan menjatuhkan, bahkan melumpuhkan iman kita. Hari-hari ini apa yang menjadi kekhawatiran saudara? Datang kepada Tuhan, sampaikan pada Yesus. Segala sesuatu ceritakan kepada Tuhan. Sebagai orang yang percaya kepada Dia. Nah saudaraku, di ayat yang ke-7 dikatakan, ketika kita berdoa, ketika kita memohon dengan sungguh-sungguh menaikkan doa kita, maka damai sejahtera Allah itu, yang melampaui segala akal itu, akan memelihara. Wow, memelihara hati saudaraku. Hati yang gundah gulana, hati yang galau, hati yang sedih, hati yang susah. Dipelihara. Jangan masukkan kuman ya. Jangan masukkan virus yang melemahkan pikiran dan hati kita. Serahkan itu sama Tuhan. Yang ketiga saudaraku. Yang ketiga bagaimana kita bisa menikmati damai sejahtera itu. Selain kita bersukacita. Selain kita dikatakan jangan khawatir. Yang ketiga pikiran yang positif, atau dalam bahasa Yunaninya memikirkan hal-hal yang benar. Ya saudaraku, memikirkan hal-hal yang benar. Filipi 4 ayat 8, perhatikan saya akan bacakan ayat ini. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Katakan apa? Pikirkanlah semuanya itu. Paulus meminta kita dalam kondisi sulit sekalipun belajar untuk berpikir positif. Apa maksud firman Tuhan? Berpikir yang benar, yang mulia, yang suci. Artinya saudaraku, Rasul Paulus rindu hati kita benar-benar bersih dari kecemaran. Hati dan pikiran kita benar-benar dikuasai, ditunduki
di dalam Tuhan, saudaraku. Itu sebabnya dikatakan pikirkanlah semuanya itu. Saudara perhatikan, ya, hati ini ideal sekali, ya, ideal dalam artian bisa masuk apa saja, yang baik, yang buruk, ya, yang membangun, yang melemahkan. Pikiran juga seperti itu, saudaraku. Tetapi kalau firman Tuhan bilang pikirkanlah semuanya itu, artinya Paulus rindu dalam firman Allah menggantikan sesuatu yang buruk dalam pikiran dan hati kita dengan sesuatu yang baik. Paulus rindu menggantikan hal yang negatif yang merasuki selama ini dalam pikiran dan hati kita. Paulus rindu itu digantikan dengan yang positif, yang membangun, yang mulia, yang sedap didengar. Bahkan Rasul Paulus dalam firman Tuhan ini juga menjelaskan untuk kita apa? Menolak yang negatif tetapi menikmati yang positif. Saya percaya kalau hati kita, pikiran kita dilingkupi itu, maka Allah akan pelihara hati dan pikiran kita. Amin. Dalam Lukas pasal 6 ayat 45, demikian firman Tuhan, orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Artinya kalau kita menyimpan sesuatu yang buruk, maka yang keluar juga buruk. Kalau kita menyimpan dalam perbendaharaan kita yang baik, maka yang diucapkan juga, yang keluar juga baik. Bagaimana dengan kita hari ini? Putuskan hari ini supaya damai sejahtera Allah itu boleh memelihara hati dan pikiran, bahkan menyertai hidup kita. Susah hidup ini, tetapi kesusahan itu tidak melemahkan kita. Haleluya. Tantangan banyak, tetapi kita melihat di sini, kalau hal yang positif itu, bahkan hal yang benar itu boleh menguasai hidup kita, maka yang tampil di permukaan, yang keluar dari hidup kita adalah hal-hal yang baik juga. Makanya gak heran saudaraku kalau anak-anak Tuhan dilingkupi dengan pikiran-pikiran yang benar, ya, dengan hati yang benar, yang kudus, yang mulia, hidupnya akan terus damai sejahtera, hidupnya akan terus kuat, bahkan terus menikmati berkat yang Tuhan percayakan dalam kehidupannya. Yang keempat, yang terakhir saudaraku, yaitu menjadi pelaku firman Tuhan. Di dalam Filipi 4 ayat 9a dikatakan seperti ini. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, katakan apa? Lakukan itu. Apa yang kamu pelajari, yang kamu terima, kamu dengar. Jadi tahap untuk damai sejahtera itu memelihara pikiran kita bukan hanya memikirkan hal yang benar, bukan hanya memikirkan hal yang kudus, tetapi melakukan firman Allah, melakukan apa yang kita pikirkan itu, saudaraku. Ya, melakukan dengan konsisten. Saudara, pertanyaan saya dikatakan di sini apa? Apa yang sudah kamu pelajari? Seberapa banyak firman Tuhan yang sudah kita dengar? Apa yang sudah kita terima? Apa yang sudah kita dengar? Bahkan apa yang saudara sudah lihat dari setiap teladan-teladan yang Yesus kerjakan ketika saudara melihat dan membaca dalam kebenaran firman Allah. Sebenarnya saudaraku, ketika kita melihat, menerima semuanya itu, seharusnya kita juga melakukannya. Paulus katakan, saudaraku, jangan sampai itu hanya di pikiran, itu hanya di hati, tetapi lakukan itu. Ya, perhatikanlah apa yang kita pelajari. Tidak ada yang salah yang disampaikan di tempat ini.
Yang disampaikan adalah untuk menguatkan saudara. Untuk memberikan saudara pertumbuhan. Untuk saudara tetap dewasa, berbuah. Untuk saudara semakin mengasihi Tuhan. Semakin setia kepada Tuhan. Dan apa saudara terima itu? Lakukan itu. Ya. Damai hidup kita. Sejahtera hidup kita. Setiap orang yang melakukan kebenarannya. Orang yang melakukan dan hidup dalam kebenarannya. Dia hidup di dalam kemerdekaan. Tidak ada yang ditakutkan lagi. Tidak ada yang mengintimidasi. Tidak ada yang mencemaskan lagi. Karena apa? Karena saya sudah lakukan kebenaran firman Tuhan. Itu sebabnya. Izinkan Tuhan bekerja dalam hidup kita. Saya percaya hari-hari ke depan apapun yang saudara dapatkan, tantangan yang saudara alami, pikiran dan hati saudara akan benar-benar terpelihara. Bahkan seluruh kehidupan disertai oleh damai sejahtera, melampaui segala akal ketika saudara melakukan setiap kebenaran firman Tuhan. Matius 7 ayat yang ke-24. Demikian firman Tuhan sampai 27. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dikatakan apa? Dan melakukannya. Apa yang kamu terima? Apa yang kamu dengar? Apa yang sudah diajarkan? Apa yang sudah kamu lihat? Setiap orang dikatakan yang mendengar perkataanku dan melakukannya. Dia digambarkan apa? Ia sama dengan orang yang bijaksana. Yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu dikatakan angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh. Sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini. Dan tidak melakukannya. Ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan, datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Dari gambaran perumpamaan tentang dua dasar ini. Saudaraku, ketika kita melakukan setiap apa yang kita dengar dari firman Tuhan. Apa yang kita dapat. Kita sedang membangun suatu rumah. Dikatakan rumah yang mendatangkan damai sejahtera. Rumah yang tidak tembus dengan badai. Tidak dapat dihancurkan oleh angin. Tidak dapat dirusakkan oleh keadaan yang ada di luar. Dan rumah itulah yaitu setiap kita yang melakukan firman Tuhan. Siapa sih yang gak rindu ada dalam suatu gedung, keluarga terasa aman, terjaga, selamat dari segala mara bahaya. Dan saya mau katakan rumah yang membuat kita damai sejahtera ketika kita melakukan setiap kebenaran firman Allah. Jadi saudaraku dalam kasih Tuhan, ya, apapun yang saudara hadapi, temui, bahkan sebuah pilihan yang harus saudara pilih. Pilihlah sesuai dengan kebenaran firman Allah. Maka disitulah Tuhan akan bela saudara. Tuhan akan pelihara hati saudara. Dan menyertai kehidupan saudara. Dikatakan di sini. Orang yang tidak mendengarkan firman Allah dan melakukannya. Dikatakan hancurlah rumah itu oleh banjir, angin. Ya, hancur saudaraku. Bagaimana sih keadaan hancur? Tidak ada damai toh? Tidak ada ketenangan. Lakukanlah setiap kebenaran firman Tuhan. Kesimpulannya seperti ini. Ya, kalau saudara rindu menikmati damai sejahtera, terimalah sukacita di dalam Tuhan. Teruslah berpikir yang benar dan melakukan kebenaran. Jangan hanya berpikir ya saudara. Berpikir yang benar dan melakukan kebenaran. Serta apa? Buanglah segala bentuk kekhawatiran.
maka jaminan damai sejahtera Allah akan memelihara hati dan pikiran saudara. Saudara nggak galau lagi, amin. Saudara nggak gundah gulana, saudara nggak bingung lagi. Karena apa? Hatiku tenang, hatiku damai. Ada sukacita, kekhawatiran lenyap. Ya, pikiran yang benar bahkan melakukan kebenaran. Dan damai sejahtera Allah akan menjadi bagian kita.